Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita bicara tentang persekutuan, saya yakin, saya percaya bahwa kata tentang persekutuan bukanlah satu kata yang baru, bukan satu kata yang asing. Dan bahkan ya setiap hari barangkali kita mendengar istilah persekutuan atau mungkin juga kita menjadi orang yang hidup di dalam satu persekutuan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya membawa kita untuk melihat satu bagian dari kitab tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita bersyukur pada Tuhan di tahun 2020 kita boleh menyelesaikan kitab Galatia, dan pada tahun 2021 ini kita kembali membaca, merenungkan dan menggali firman dari satu surat Rasul Paulus kepada orang percaya di Filipi. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saja seperti yang saya katakan tadi tentang istilah persekutuan, ya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya memahami, mengerti tentang apa itu persekutuan seharusnya. Tetapi tak jarang persekutuan itu menjadi sesuatu yang bias, menjadi sesuatu yang tak bermakna, menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi, yang tidak bernilai lagi, seperti apa yang Tuhan kehendaki, seperti apa yang Tuhan mau. Karena itu apakah persekutuan disebut sebagai satu persekutuan ketika orang atau manusia lalu membentuknya. Sehingga itu disebut sebagai satu persekutuan Kristen. Sebagai satu persekutuan yang dikehendaki Allah. Apakah persekutuan disebut sebagai satu persekutuan yang berkenan di hadapan Allah, yang menyukakan hati Allah ketika sekelompok orang yang barangkali sama hobi, yang barangkali sama pekerjaan, yang barangkali sama jenis kelaminnya, lalu mereka membentuk satu persekutuan, barulah itu disebut sebagai satu persekutuan. Apakah itu? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa itu persekutuan? Mengapa orang percaya bersekutu? Lalu bersekutu dengan siapa? Menarik kalau kita memperhatikan tugas, panggilan, dan bahkan sekaligus juga menjadi satu kekuatan gereja, menjadi satu ciri khas kekristenan, tentu ya, ada 3 hal. Bersaksi, bersekutu, dan melayani. Ya,
marturia, diakonia, dan koinonia. Ketiga hal ini tidak bisa, tidak. Harus hidup, harus hadir di dalam hidup orang percaya, dalam diri orang percaya, dan bahkan di dalam gereja. Ketika kita bicara tentang satu persekutuan, bersekutu di dalam berita Injil. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus berbicara kepada orang-orang percaya yang ada di Filipi. Kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupan orang-orang percaya di Filipi, maka kita bisa mendapatkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Tentu saya tidak akan membawa kita untuk membaca bagian tersebut. Tapi itulah gambaran bagaimana kehidupan umat Tuhan, kehidupan orang percaya. Secara khusus jemaat di Filipi. Orang percaya adalah orang yang hidup di dalam satu persekutuan dengan Injil. Orang percaya adalah orang yang hidup dalam satu persekutuan dengan Injil Kristus, hidup bersekutu dalam Injil. Siapakah mereka? Kalau bicara tentang siapa yang bersekutu dalam berita Injil, maka menunjuk kepada apa yang Paulus sampaikan, mereka tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang di dalamnya tentu ada jemaat, yang di dalamnya tentu ada para pengurus, ada rohaniawan, ada pendidik, ada diaken, ada majelis, ada aktivis, dan bahkan ada para rasul atau zaman sekarang ada pendeta, ada penginjil. Mereka itulah yang disebut sebagai orang-orang yang bersekutu atau memiliki persekutuan di dalam berita Injil. Persekutuan dalam berita Injil adalah persekutuan yang bukan dimulai oleh manusia. Paulus dengan tegas menyebutkan persekutuan di dalam berita Injil, persekutuan orang percaya di Filipi dimulai oleh Yesus Kristus. Karena itu ia dengan tegas menyatakan, ayat yang ke-6, akan persekutuan kamu dalam berita Injil, aku yakin sepenuhnya bahwa Kristus, bahwa Allah, bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik itu di antara kamu. Sekalipun Paulus sebagai seorang rasul yang hebat, rasul yang luar biasa dipakai Tuhan, tetapi dia menyadari bahwa dia bukanlah siapa-siapa, dia bukanlah sebagai orang yang istimewa di hadapan Allah. Justru dia menyebut dirinya sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang budak. Karena itu tidak heran kalau para rasul ketika mereka memberitakan Injil, lalu membuka satu pelayanan, mendirikan satu pelayanan, mereka sadar sesadarnya. Itu bukan hebat mereka, tapi hebat Allah yang memakai mereka. Hebat Tuhan yang mau menjadikan mereka alat untuk memberitakan Injil. Persekutuan di dalam berita Injil adalah persekutuan yang dimulai oleh Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama, maka Allah memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya kepada satu daerah yang Tuhan tunjukkan, kepada satu daerah yang Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya dia keluar dari satu persekutuan dengan dosa, keluar dari satu persekutuan dengan kejahatan, keluar dari satu persekutuan dengan ilah-ilah yang sia-sia. Hanya ada dua kemungkinan persekutuan hidup manusia. Persekutuan hidup manusia yang pertama adalah persekutuan dengan iblis, persekutuan dengan dosa, persekutuan dengan setan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan belum mendapatkan satu penebusan dari Kristus, maka sejatinya kita bersekutu dengan kejahatan, kita bersekutu dengan dosa, kita bersekutu dengan iblis, kita bersekutu dengan setan. Tetapi hal yang kedua yang sungguh luar biasa, ketika Kristus sudah menebus, ketika Kristus sudah menyelamatkan, ketika Injil sudah diberitakan dan kita hidup dalam berita Injil yang diberitakan, disitulah persekutuan yang sejati yang Tuhan kehendaki, yaitu bersekutu dengan Kristus, bersekutu dengan Allah, bersekutu dalam berita Injil. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memanggil umatnya untuk bersekutu dengan Dia. Ketika bangsa Israel ada di Mesir,
Maka waktu Tuhan mengutus Musa menghadap Firaun, selalu Tuhan katakan kepada Musa, supaya Musa katakan kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi untuk datang beribadah kepadaku, untuk datang bersekutu, untuk datang menyembah, untuk datang memiliki satu relasi yang indah dengan Allah di dalam satu persekutuan. Sehingga sesadar-sadarnya harusnya kita juga mengerti, memahami bagian ini. Allah yang memanggil kita untuk bisa datang ke dalam satu persekutuan bersama-sama dengan orang-orang percaya, bersama-sama dengan orang-orang kudus, bersama dengan orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Ya, karena itu seringkali mungkin kita datang ke gereja, datang persekutuan, ada motivasi-motivasi tertentu. Murnikanlah itu. Harusnya kita datang bersekutu kepada Tuhan, sadar karena Kristus memanggil kita. Allah yang menuntun kita. Allah yang menggerakkan kita. Allah yang mendorong kita untuk datang memiliki satu persekutuan dengan Dia. Hal yang sangat menarik juga apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini adalah Allah yang memulai pekerjaan yang baik. Kenapa persekutuan dalam Injil disebut sebagai satu persekutuan yang baik, sebagai satu pekerjaan yang baik? Apa yang dimaksudkan oleh Paulus ketika Paulus mengatakan Allah yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu, yaitu bicara tentang satu persekutuan kamu dalam berita Injil. Ini satu persekutuan yang baik, satu pekerjaan yang baik. Karena sebelumnya orang-orang di Filipi mereka hidup di dalam satu penyembahan berhala. Hidup dalam satu penyembahan kepada ilah-ilah zaman. Hidup dalam ketidakpercayaan kepada Allah. Dan bahkan Paulus sempat dipenjara di Filipi ketika dia memberitakan Injil. Sampai seorang kepala penjara, waktu Paulus dipenjara, lalu bagaimana penjara di mana Paulus dipenjara, lalu dindingnya hancur, dindingnya roboh. Dan bahkan punya kesempatan bagi para penjara untuk melarikan diri, membebaskan diri. Tapi apa yang disampaikan oleh kepala penjara kepada Paulus? Apakah yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Apakah yang harus kulakukan supaya aku selamat? Haruskah aku membunuh diriku? Haruskah aku menghabisi diriku supaya aku tidak dibunuh oleh kepemimpinan kekaisaran Romawi? Paulus katakan, jangan bunuh dirimu. Jangan apa-apakan dirimu. Kami tetap ada di sini. Percayalah engkau kepada Kristus. Percayalah engkau kepada Mesias, anak Allah yang hidup itu. Maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Itulah berita Injil. Itulah kabar baik. Itulah perbuatan baik Allah yang menyelamatkan manusia dari keberdosaan, dari murka Allah kepada satu kehidupan yang kekal, kepada satu kehidupan yang berpengharapan. Sehingga Paulus sadar sesadarnya bahwa Allah lah yang memulai pekerjaan yang baik ini. Bukan kami, bukan saya, bukan manusia, tapi Allah yang memulai pekerjaan baik ini. Allah juga yang meneruskannya sampai kepada hari Kristus Yesus. Dengan kata lain, bahwa pemeliharaan Allah atas persekutuan yang telah dia bangun, yang telah dia bentuk itu terus menerus Allah kerjakan. Kalau tanpa Allah kerjakan, sesungguhnya ya kehendak kita manusia, natur kita manusia yang sudah pernah berdosa, kepengennya lari bukan dari satu persekutuan. Ngapain saya mau datang lagi ke persekutuan? Ngapain lagi saya mau datang ke gereja? Ngapain lagi saya mau datang menyembah Tuhan? Ngapain lagi saya mau datang beribadah? Ngapain lagi saya berdoa? Tapi jikalau bukan Allah yang memelihara, yang memaintain hidup iman kita, persekutuan kita dengan Tuhan, maka kita manusia yang sangat rentan untuk tinggalkan satu persekutuan. Kita manusia yang sangat-sangat rentan untuk tinggalkan ibadah. Kita manusia yang sangat-sangat rentan untuk tinggalkan gereja. Kita manusia yang sangat-sangat rentan untuk tinggalkan satu persekutuan dengan Allah dan juga dengan sesama. Tetapi karena kasih Allah yang menjaga, yang memelihara, yang memaintain satu persekutuan kita lewat Injil, lewat kebenaran firman Allah.
Sehingga kita terus disegarkan, terus dikuatkan, terus dipulihkan. Inilah yang harusnya kita sadari sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam berita Injil dimulai oleh Allah, diteruskan oleh Allah sampai kapan? Sampai pada hari Kristus dinyatakan. Karena itu sebagai orang percaya yang hidup dalam berita Injil, yang telah menerima Injil, yang telah dibaharui oleh Injil, di dalam kehidupan mereka, Allah terus menerus sampai Tuhan memanggil mereka. Ini satu pemahaman yang luar biasa. Satu kasih karunia yang luar biasa. Satu janji dan kasih Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Allah yang terus memelihara. Allah yang terus menjaga. Persekutuan orang percaya dalam berita Injil akan terus terpelihara sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita. Ya. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, biarlah kita juga senantiasa memohon kepada Allah di dalam doa kita, supaya Tuhan terus menyegarkan iman kita. Tuhan terus menuntun kita. Orang-orang yang hidup di dalam berita Injil, persekutuan dalam berita Injil adalah persekutuan yang tidak terhalang oleh jarak, yang tidak terhalang oleh waktu. Kalau zaman sekarang, ya kita sudah memasuki hampir 1 tahun tidak melakukan satu persekutuan secara bersama-sama dengan beberapa jemaat. Tentu ada yang datang, ada yang bersama, tapi juga ada yang tidak pernah bersama-sama dengan kita. Situasi membuat kita untuk tidak bisa secara fisik bertemu satu dengan yang lain. Ada jarak. Ya, secara wilayah ada jarak yang memisahkan kita. Saya di sini bersama dengan Bapak, Ibu, beberapa pelayan dan beberapa jemaat, tapi juga ada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang sedang ada di rumah. Secara jarak kita terpisah, bukan? Secara waktu juga. Ya, ada orang yang kemudian terhalang oleh karena waktu. Ada orang yang menjadikan sulitnya persekutuan karena berpikir bahwa waktu tersita. Waktu saya tidak ada untuk bersekutu. Ada orang yang menjadikan alasan-alasan tertentu, jaraknya terlalu jauh. Jaraknya tidak memungkinkan. Tetapi sejatinya persekutuan dalam berita Injil, persekutuan dalam Kristus, maka dia tidak mengenal jarak, dia tidak mengenal waktu. Itulah yang Paulus sampaikan dalam bagian ini. Paulus ada di Roma ketika dia menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Filipi ini. Sedang dalam penjara, terkurung, terpasung, terikat. Sementara jemaat yang ada di Filipi dalam suasana yang bebas. Mereka bisa berkeliaran ke sana ke sini. Mereka bisa bekerja, pergi ke kantornya, barangkali pergi ke tokonya, barangkali pergi ke dunia usahanya dan sebagainya. Mereka punya kebebasan untuk pergi rekreasi dan sebagainya. Paulus sedang terpenjara. Tetapi bagaimana jarak yang terpisah antara Paulus dengan orang-orang percaya di Filipi, bagi Paulus maka itu tidak menjadi alasan untuk tidak memiliki satu persekutuan yang indah dalam berita Injil dengan mereka. Paulus justru memahami jarak kita boleh ada, tubuh kita boleh terpisah satu dengan yang lain. Saya boleh ada di tempat ini dan Bapak Ibu barangkali boleh ada di rumah, dimanapun. Tetapi kalau hati kita, iman kita, arah dan fokus ibadah kita, fokus persekutuan kita, sama-sama kepada Allah yang hidup, yang memanggil kita lewat Injil yang diberitakan. Maka sejatinya kita dalam satu persekutuan yang sama. Ketimbang ada orang-orang tertentu barangkali dalam satu gedung, dalam satu rumah, dalam satu gereja, tetapi ada sekat yang memisahkan mereka. Ada jarak yang membuat mereka terpisah satu dengan yang lain. Maka sesuatu yang berbahaya. Tapi Paulus melihat bagaimana persekutuan dalam berita Injil, persekutuan yang tidak terhalang, yang tidak terikat oleh ruang, oleh waktu,
oleh tempat. Apalagi sekarang ya, kita seringkali juga bersekutu melalui Zoom, bersekutu melalui ya Google Meet dan sebagainya, melalui aplikasi-aplikasi yang disediakan saat ini. Dan biarlah itu juga kita pergunakan untuk menyatukan kita, untuk mempersekutukan kita, untuk mengikat erat kita dalam satu tali kasih, yaitu Injil Kristus. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus memahami bagian ini tentang bagaimana persekutuan dalam berita Injil tidak boleh terhalang, tidak boleh terhenti oleh karena jarak yang jauh dari antara mereka. Ya. Karena sejatinya demikianlah persekutuan hidup kita dengan Kristus sebagai orang percaya. Hidup kita sebagai orang percaya dengan Kristus ya, selalu di setiap waktu. Tidak pernah tidak bersekutu dengan Dia. Walaupun tentu kita tidak setiap hari datang ke gereja. Tapi yang namanya persekutuan dengan Kristus itu seperti kita atau seperti ranting yang sedang melekat pada pohon. Itulah gambaran persekutuan orang percaya dengan Allah. Jadi kalau ranting masih melekat pada pohon, itu menggambarkan bagaimana persekutuan kita dengan Kristus itu selalu ada. Ya, itu kalau dibahas dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 tentang perumpamaan tentang pokok anggur ya. Pokok anggur yang benar itu. Jelas sekali bahwa bagaimana persekutuan kita dengan sesama orang percaya pun harusnya ada dalam setiap waktu. Ada dalam setiap saat. Bukan tentu setiap hari kita bertemu, tidak. Tetapi juga bagaimana kita memiliki satu spirit yang sama. Satu semangat yang sama. Satu panggilan yang sama. Yaitu panggilan surgawi. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu tidak ada sebetulnya yang bisa memisahkan di dalam persekutuan kita seorang terhadap yang lain. Tidak ada yang bisa memisahkan persekutuan orang percaya juga dengan persekutuan bersama dengan Kristus. Paulus bicara kepada jemaat yang ada di Roma pasal yang ke-8. Bukan kemiskinan, bukan ketelanjangan, bukan kelaparan, bukan penderitaan, bukan sakit penyakit. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, dari persekutuan dengan Kristus, dari persekutuan dengan Allah. Apa yang bisa menghancurkan persekutuan itu? Hanya satu. Ketika dosa dibiarkan, maka hancurlah persekutuan itu. Persekutuan dalam kehidupan jemaat Tuhan mula-mula yang begitu indah, yang begitu harmonis, yang begitu rukun. Tapi ketika ada dosa yang dibiarkan, ketika ada bibit dosa yang kemudian tumbuh melalui suami istri, Ananias dan Safira, maka persekutuan yang sudah mulai indah, ya, hancur. Ada dosa sehingga pada waktu itu, Petrus sebagai rasul yang dipakai oleh Allah untuk memurnikan, menghancurkan kuasa dosa melalui apa? Ya, kehidupan Ananias dan Safira. Engkau bukan mendustai manusia, engkau mendustai Roh Kudus. Persekutuan itu tidak boleh dicemari oleh dosa. Persekutuan itu harus suci. Persekutuan itu harus kudus. Persekutuan itu harus saleh. Karena itu, waktu kita bersekutu dengan Allah, biarlah kita membiarkan Tuhan juga untuk membedah hidup kita, untuk mengoreksi hidup kita. Sekiranya kita berdosa, Tuhan, ampunilah aku. Sekiranya aku salah, ampunilah aku. Sekiranya aku congkak, sekiranya aku sombong, sekiranya mulutku, sekiranya hatiku, sekiranya pikiranku tidak berkenan di hadapanmu waktu aku bersekutu dengan Engkau. Murnikanlah aku ya Tuhan. Bukan sebaliknya. Ketika kita datang bersekutu kepada Allah, lalu seperti seorang Farisi yang datang kepada Tuhan dan berdoa, aku bukan orang yang berdosa seperti seorang pemungut cukai ini Tuhan. Aku bukan seorang yang pesina.
Aku bukan seorang yang pencuri. Aku bukan seorang yang berdosa ini dan itu. Harusnya waktu kita bersekutu, kita betul-betul menyadari Tuhan. Aku hanya manusia yang berdosa dan tidak layak di hadapan-Mu. Aku mengaku seperti seorang pemungut cukai yang datang dan berdoa kepada Allah. Kasihanilah aku ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan tentu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Hasil buah daripada satu persekutuan jelas membawa satu pertumbuhan kerohanian. Membawa satu pertumbuhan kerohanian itulah yang pertama. Itulah dampak yang pertama yang dihasilkan dari satu persekutuan dalam berita Injil itu. Paulus betul-betul menyadari bagian ini. Aku mengucap syukur, aku berdoa, aku memiliki sukacita. Ini satu berkat yang luar biasa, timbul dari satu persekutuan. Hasil dari satu persekutuan jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Dampaknya bukan saja bagi mereka yang ada di Filipi, tapi bagi Paulus yang sedang terpenjara merasakan berkat dari persekutuan orang-orang percaya yang ada di Filipi. Kira-kira dampak apa dari persekutuan yang kita lakukan? Dampak apa dari ibadah yang kita ikuti? Dampak apa terhadap hidup, terhadap pertumbuhan kerohanian kita? Atau jangan-jangan kita bersekutu, kita datang bersekutu tidak memiliki dampak pertumbuhan kerohanian apa-apa. Karena motivasi persekutuan kita tadi motivasi yang salah. Dasar yang kita bangun untuk bersekutu bukan dasar Injil Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan bagaimana pertumbuhan iman jemaat Tuhan mula-mula. Mereka dianiaya. Kita bisa membaca itu dalam Kisah Para Rasul kalau kita ikut PA ya. Mereka disiksa, mereka dianiaya. Mereka dicaci, mereka dimaki. Tapi mereka bergairah dan bertumbuh dalam penyelidikan terhadap kitab suci. Mereka bertekun dalam doa. Menjadikan hidup peduli. Itulah dampak dari satu persekutuan. Yang harusnya membuat hidup kita juga peduli. Paulus jelas dia peduli. Dia kepedulian Paulus yang mendoakan mereka. Ya, dia mengingat mereka dalam doanya. Itu satu kepedulian seorang pelayan. Senantiasa mendoakan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah pergumulan yang saya lakukan di dalam kehidupan saya. Terkadang pagi, terkadang siang, dan terkadang malam. Kalau tak sempat pagi, tak aku sebutkan pagi. Maka aku sebutkan siang. Kalau tak aku sebutkan siang, aku sebutkan malam namamu di dalam doaku. Kiranya engkau bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan dan dalam kasih kepada Tuhan. Hidup peduli. Demikian juga dengan jemaat di Filipi, mereka begitu peduli. Mereka memperhatikan Paulus. Mereka begitu mensupport pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus sehingga definisi dari persekutuan yang Paulus maksudkan di sini bukan saja menunjukkan bagaimana mereka berkumpul satu dengan yang lain, tetapi juga mengandung makna bahwa mereka juga mengambil bagian dalam pemberitaan Injil yang Paulus lakukan. Mereka menjadi orang yang mensupport Paulus. Jadi bicara tentang persekutuan atau bicara tentang diakonia, ya, maka sesuatu yang luar biasa. Bicara tentang satu persekutuan, bicara tentang sesuatu yang kemudian koinonia yang memberikan diri mereka, memberikan hidup mereka, memberikan apa yang mereka bisa berikan kepada sesama anggota persekutuan untuk sama-sama bertumbuh. Itulah gambaran hidup persekutuan jemaat mula-mula. Wah, indah sekali kalau orang Kristen memahami makna koinonia yang sesungguhnya, persekutuan yang sesungguhnya. Persekutuan sebagai satu tempat bagi orang percaya untuk apa? Bersama-sama menikmati kasih karunia Allah.
Persekutuan sebagai satu wadah bagi kita sebagai orang percaya yang sama-sama dikasihi oleh Kristus dan menikmati kasih Kristus, menikmati kemurahan Kristus di sana. Sehingga bagaimana hidup saling memperhatikan, hidup saling berbagi. Di dalam satu persekutuan berita Injil, maka hidup juga di sana saling menegur, saling menasehati, saling memberitahu. Nah itulah persekutuan. Kalau kita bersekutu, saya salah, saudara membiarkan saya salah dan tidak menegur. Itu bukan satu persekutuan dalam berita Injil. Ya. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada yang keliru, ada yang berdosa, maka kita tuntun, kita bimbing, kita arahkan. Jangan dibiarkan. Walaupun barangkali kita, wah kamu teman persekutuan saya kenapa sih begini? Ya kok marah sama saya ketika saya berdosa? Tidak bisa, tidak. Kita harus. Itulah kemurnian satu persekutuan, ketulusan satu persekutuan dalam berita Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, dan nilai makna dari satu persekutuan dalam berita Injil itu jelas. Kita mesti memuliakan Allah. Allah yang harus dimuliakan. Ya, kita harus menuntun jiwa pada Tuhan. Tuntun jiwa pada Kristus. Ya, firman harus menjadi fokus. Firman harus menjadi tempat, mendapatkan satu tempat yang istimewa, yang indah. Tidak bisa enggak. Ya, kalau persekutuan hanya kongko-kongko, hanya ya bicarakan hal-hal yang tidak bernilai kepada satu kebenaran, kepada satu firman, maka apa bedanya persekutuan itu dengan kumpul-kumpul duniawi? Ya. Di dalam makna dan nilai persekutuan itu, kita menyaksikan kemurahan Allah, menyaksikan pemeliharaan Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat kesaksian, lewat pengalaman hidup dari seorang akan yang lain. Dan tentunya persekutuan dalam berita Injil ya memberikan satu tanda, mengkonfirmasi kepada kita akan satu kesatuan di dalam satu panggilan. Ya. Dan tentu persekutuan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pertama bahwa menyadar ingatkan kepada kita. Kita tidak bisa kita makhluk, sekalipun kita makhluk individu, kita juga makhluk sosial yang memerlukan seorang akan yang lain. Dalam keluarga, ya, dalam satu komunitas, dalam satu gereja, dalam satu jemaat, kita perlu. Gambaran ini jelas sudah Tuhan ajarkan di dalam satu persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan membuktikan bahwa manusia tidak dapat hidup terlepas dari orang lain. Hiduplah kamu sendiri tanpa orang lain satu pun di antara kamu. Bisa tidak hidup? Tidak bisa. Karena itu sudah hakikat manusia diciptakan oleh Allah untuk bersekutu, untuk berelasi, untuk berkomunikasi. Dan orang percaya dipanggil untuk hidup dalam satu persekutuan. Untuk bersekutu sebagai tanda kesatuan. Tanda hidup dalam kasih karunia Allah. Jelas sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan sia-siakan untuk hidup bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dalam berita Injil. Sekalipun situasi ini membuat kita untuk tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Untuk tidak bisa bersama-sama dalam satu ruangan, dalam satu tempat. Tetapi mari dengan wadah yang ada. Dengan satu kesempatan yang ada. Dengan satu waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita bisa bersekutu. Dengan sesama kita sebagai tubuh Kristus orang percaya. Tentu juga di dalamnya yang terutama kita bersekutu dengan Allah. Dan biarlah Tuhan dimuliakan. Iman kita dibangun. Kekuatan kita terus ya, dikuatkan, ditumbuh kembangkan. Oleh karena apa? Oleh karena seorang akan yang lain menopang, menyadarkan, mengingatkan. Ya, saling membangunlah kamu sebagai tubuh Kristus. Biarlah Tuhan yang dimuliakan. Bukan pemimpin yang dimuliakan. Bukan gembala yang dimuliakan. Bukan pengurus yang dimuliakan. Paulus sendiri juga menyadari itu. Bukan dia sebagai seorang rasul, dia justru aku hanyalah pelayan.
Tapi sungguh persekutuanmu dalam berita Injil itu membawa suatu kemajuan yang luar biasa. Membuat aku harus bersyukur, membuat aku bersuka cita, membuat aku bergembira, membuat aku menikmati segala kasih kemurahan Allah. Biarlah Tuhan menolong kita, memimpin kita di dalam setiap persekutuan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.